Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Namun sayangnya, tidak ada yang memperhatikan ketika Kepulauan Eksekusi Immortal dan 3 klan monster besar, itu melawan puluhan juta pasukan yang tidak diketahui asalnya. Di sisi lain peperangan, Abadi pertama sebagai kekuatan tempur inti dari Kepulauan Eksekusi Immortal, dia secara diam-diam meninggalkan area pernikahan. Dia pada saat itu, telah datang ke puncak berkabut, dan telah tiba di puncak yang sangat penting. Itu adalah area yang terdapat tablet batu teknik misterius. Selain itu, dia tidak sendirian. Chu Feng juga ada bersamanya. Chu Feng, cepat pergi. Aku akan menjaga tempat ini untukmu. Kecuali jika tuan atau leluhur datang, maka tidak ada yang seharusnya berpikir untuk mengganggumu. Immortal pertama berkata dengan serius, itu setelah ia membuka formasi spiritual dengan sebuah kunci. Senior First Immortal, bukankah kamu mengatakan kalau kamu tidak akan melakukan apa-apa kepada orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal? Ada apa dengan perubahan hatimu itu? Tanya Chu Feng yang melirik dua orang yang tidak sadarkan di sisi First Immortal. Mereka adalah tetua dari Kepulauan Eksekusi Immortal, dan orang yang bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini. Namun sayangnya, mereka sudah tersingkirkan sekarang. Aku tidak suka dengan kesombongan Jiang Qixia, sikapnya yang kejam, dan pengabaiannya yang absolut terhadap orang lain. Aku bahkan menantikan kamu mengolah teknik misterius transferensi immortal ini, dan memberikan pelajaran yang bagus kepada bajingan itu. Kata Immortal pertama dengan senyum tipis. Senior, kamu jangan khawatir. Ketika aku selesai, aku pasti akan membuat Jiang Qixia membayar harga yang pantas untuk tindakannya, balas Chu Feng. Setelah berbicara, Chu Feng melangkah ke gerbang formasi spiritu, dan berjalan menuju tablet batu yang ada di puncak. Meskipun dia berada di dalam Misty Peak, tapi dia bisa mendengar setiap kata Jiang Qixia yang berada di luar. Itu adalah satu hal yang mempermalukannya, tetapi Jiang Qixia berani mengatakan itu pada Ziling. Selain itu, darahnya yang sudah mendidih juga sudah melonjak dalam tubuh Chu Feng. Amarahnya mulai mengamuk, dan kata-katanya tidak termaafkan. Bum 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 bum. Tidak ada orang yang tahu tentang Chu Feng yang sudah tiba di tablet batu di dalam Misty Peak, itu dikarenakan tentara di luar benar-benar tidak pernah berakhir. Kepulauan Eksekusi Immortal tidak bisa selesai-selesai saat membunuh mereka. Bahkan ketika waktu berlalu, setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, Kepulauan Eksekusi Immortal dan 3 klan monster besar mulai merasa sedikit kelelahan. Dengan melakukan sedikit kecerobohan saja, maka mereka akan dihancurkan. Setelah semua yang terjadi, sudah ada beberapa orang yang terluka. Beberapa juga ada yang meninggal, bahkan tanpa meninggalkan mayat. 10 juta pasukan akan selalu berakhir dengan kekalahan setelah setiap pertempuran, sedangkan di pihak Kepulauan Eksekusi Immortal, ada sangat sedikit cedera. Hasil itu benar-benar tidak proporsional. Bahkan jika ada lebih sedikit orang yang terluka selama pertempuran, maka jumlahnya akan terus bertambah. Setelah banyaknya pertempuran, 1000 orang sudah tewas, dan puluhan ribu orang terluka. Sial, apa-apaan ini? Kenapa mereka tidak pernah berakhir? Siapa pemimpin mereka? Seru mereka. Kepulauan Eksekusi Immortal dan 3 klan monster besar semuanya mulai panik. Mereka tahu ini tidak akan berhasil, itu jika mereka terus-terusan seperti ini. Jangankan orang-orang sepele seperti mereka, bahkan beberapa raja bela diri pada akhirnya tidak akan dapat bertahan. Seperti kata pepatah, tetesan air saja masih bisa menembus batu. Namun meski begitu, ini adalah pasukan 10 juta yang tak berujung, yang merupakan kumpulan dewa bela diri dan raja bela diri. Bahkan jika mereka lebih kuat, mereka tidak akan bertahan jika keadaan seperti saat ini tidak berubah. Ini terlalu mengerikan. Kipakap mereka tidak bisa mati. Kepulauan Eksekusi Immortal dan 3 klan monster besar akan kalah jika ini terus berlanjut. Oh surga, jika kamu bertanya kepada aku orang yang berbicara sebelumnya,
kemungkinannya dia merupakan bagian dari kelompok Chu Feng. Dalam beberapa saat, jika kepulauan eksekusi immortal jatuh, tidakkah kita akan mengikuti mereka juga karena kita telah menghina Chu Feng? Seru para kerumunan. Tidak hanya orang-orang dari Nusantara eksekusi immortal merasakan bahaya, bahkan mereka yang mengamati yang telah berbicara sangat buruk tentang Chu Feng merasa, mereka juga dalam bahaya. Mereka benar-benar merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka yang telah berbicara untuk mencemooh tentang Chu Feng, akhirnya mulai gemetaran. Bahkan ada beberapa yang akar kehidupannya bergetar sekali, itu sebelum mereka mengompol di celana. Oh Murong Mingtian, kamu benar-benar bodoh sejak lahir. Semua itu diciptakan oleh formasi. Tentu saja tidak akan ada habisnya, itu jika kamu melawan mereka seperti ini. Jiang Qixia yang dari tadi diam tiba-tiba saja berbicara. Dibuat oleh formasi macam apa yang dapat menghasilkan kehidupan yang realistis seperti ini? Mungkinkah penyihir itu telah datang? Murong Mingtian hanya bisa memikirkan hal ini saat itu juga. Sebenarnya, dia curiga apakah kehidupan tanpa akhir ini diciptakan dari formasi atau bukan. Tetapi dia belum pernah melihat formasi seperti itu di wilayah Laut Timur. Di sisi lain, Jiang Qixia telah melihat teknik yang serupa. Jadi, Murong Mingtian merasa jika mereka benar-benar dibuat oleh formasi, itu bukan salah satu dari wilayah Laut Timur, tetapi dari Tanah Suci Martialism. Aku tidak yakin tentang itu, tapi tidak peduli siapa itu, lebih cari saja sumbernya, dan kemudian hancurkan, ucap Jiang Qixia. Jiang Qixia dengan ringan tersenyum, lalu membentangkan telapak tangannya. Jimat khusus muncul di tangannya, dan kemudian dia melemparkannya ke arah 10 juta lasukan itu. Menyebar, teriak seseorang. Seseorang segera menyadari itu adalah sesuatu yang buruk, itu ketika dia melihatnya. Dia buru-buru berteriak sebagai peringatan, San juga ingin membubarkan semua orang. Tapi sayangnya, itu masihlah terlambat. Wush wush wush. Jimat itu terlalu cepat. Ia melewati beberapa tubuh orang, dan setelah menembus kerumunan, jimat itu menjadi ikan aneh yang panjangnya beberapa meter, itu dengan pola di seluruh tubuhnya. Segera setelah ikan itu muncul, ia terbalik dan langsung menuju ke laut. Seperti cahaya, ikan itu menghilang dalam sekejap. Setelah itu, 10 juta pasukan dengan sangat cepat dihancurkan oleh Murong Mingtian dan yang lainnya lagi. Tetapi yang paling aneh adalah saat ini, tentara tidak muncul kembali untuk waktu yang sangat lama. Mata Murong Mingtian berkilauan, dan dia tidak bisa menoleh untuk tidak melihat Jiang Qixia. Bahkan semua orang juga menatapnya. Mereka tahu tentara itu tidak akan menghilang tanpa alasan, dan Jiang Qixia pasti telah melakukan sesuatu. Pada saat itu, dia berdiri di udara dengan mata terpejam. Tangan yang dipegang di depan dadanya terus berubah dalam gerakan. Tangannya terus mengubah posisi begitu cepat, sehingga tidak ada yang bisa melihat teknik apa yang dia lakukan. Namun yang masih bisa dilihat adalah, lapisan-lapisan gelombang kejut yang terlihat oleh mata telanjang itu terus-menerus keluar dari tubuhnya seperti badai. Bang! Tiba-tiba saja ledakan besar terdengar di laut yang jauh. Mata Jiang Qixia juga perlahan-lahan melebar, dan dia berkata dengan senyum mengejek. Banyak orang yang tidak berguna ingin bertarung denganku. Ucap Jiang Qixia. Wah, apakah kamu menemukan mereka? Siapa mereka? Murong Mingtian dengan cepat bertanya. Formasinya sudah rusak. Jika mereka berani datang lagi, maka mereka harus datang dengan tubuh mereka sendiri. Namun jika dilihat, dengan sedikit kekuatan mereka, maka mereka tidak akan berani untuk datang, kata Jiang Qixia dengan jijik. Di mana? Di mana mereka? Murong Mingtian bertanya dengan marah. Setelah begitu lama menahan masalah, saat ini dia sudah dipenuhi dengan amarah. Dia ingin benar-benar membunuh mereka semua, dan mengiris mayat mereka. Tidak perlu terburu-buru. Mereka semua tidak berguna. Mereka dapat diurus kapan saja, jadi hematkan kekuatan untuk menghadapi musuh yang sebenarnya. Kata Jiang Qixia dengan senyum tipis. Musuh yang sebenarnya, seru kerumunan yang terkejut. Sebenarnya, mereka tidak mengerti. Adapun Jiang Qixia, dia berkata dengan tenang.
Tantai Sue, karena kamu sudah di sini, mengapa tidak menunjukkan dirimu? Ucap Jiang Qixia. Jiang Qixia, kamu benar-benar orang yang baik. Kamu mengambil kekasih orang lain, dan melakukan hal-hal yang merendahkan diri kamu di bawah binatang. Kamu sangat mengesankan, ucap Tantai Sue. Setelah Jiang Qixia berbicara, udara di dekatnya mulai menggeliat. Pada saat yang sama, seseorang yang mengenakan gaun panjang putih dengan penutup kain di kepalanya, itu muncul dalam garis pandang mereka. Orang itu tidak lain adalah Tantai Sue. Banyak ekspresi berubah setelah mereka melihatnya. Meskipun mereka tidak dapat melihat kulitnya, tapi mereka dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita muda. Wanita muda seperti itu sudah menjadi peringkat 3 Martial King. Itu benar-benar tak terbayangkan. Setidaknya di wilayah Laut Timur, tidak ada yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Jadi semua orang tahu bahwa, Tantai Sue juga berasal dari tanah suci Martialism. Karena tidak mungkin orang seperti dia datang dari wilayah Laut Timur. Peringkat 3 Martial King, tidak buruk, tetapi kamu tampaknya agak terburu-buru. Karena jika tidak, dengan hal yang kamu gunakan saat itu, menjadi peringkat 4 Martial King seharusnya tidak menjadi masalah. Pikiranmu tidak akan bisa terganggu, karena kamu sedang terburu-buru menyelamatkan Ziling untuk Chu Feng itu. Itulah sebabnya kamu hanya peringkat 3 Raja Bela Diri. Jiang Qixia berkata sambil tersenyum. Ini saja sudah cukup untuk berurusan denganmu, balas Tantai Sue. Suara Tantai Sue terdengar dingin, dan masih dipenuhi dengan penghinaan. Tantai Sue, menurutmu apa yang membuatmu begitu sombong? Apakah kamu lupa, mengapa kamu datang ke wilayah Laut Timur ini? Jika kamu sudah lupa, maka kamu jangan khawatir, tuan muda ini bisa mengingatkan kamu. Penyihir kecil terkenal dari tanah suci Martialism ini dipaksa hingga ke tanah terlarang, itu ketika dia dikejar oleh kami 4 saudara. Karena itulah, kamu tidak sengaja datang ke sini. Teriak Zhao Yuetian, yaitu junior Jiang Qixia. Ada satu hal yang kamu lupakan. 4 pria mengejar seorang wanita kecil seperti aku. Dengan 4 raja bela diri mengejar aku, yang hanya di peringkat 9 dewa bela diri. Sedangkan kamu bahkan tidak bisa menangkap aku. Apakah kamu mengumumkan ini untuk memberitahu semua orang, bahwa 4 murid jenius dari Sekte Tanah Terkutuk adalah sampah yang tidak berguna? Balas Tantai Sue sembari mencibir. Kamu, seru Zhao Yuetian yang cukup tercekik oleh kata-kata Tantai Sue, karena apa yang dikatakannya memanglah benar. Mereka berempat mengejar Tantai Sue, namun mereka semua telah gagal. Memberitahu masalah itu kepada semua orang, itu benar-benar bukan sesuatu yang mulia. Wush! Tapi tiba-tiba saja dia membalik telapak tangannya, dan sebuah kotak khusus muncul di tangannya. Ketika dia mengguncangnya sedikit, suara Kuang Bainian segera terdengar. Senior, tolong selamatkan aku. Senior, cepat selamatkan aku. Teriak Kuang Bainian. Bedebah. Penyihir sialan, cepat lepaskan juniorku. Suara Zhao Yuetian berubah gelisah setelah mendengar Kuang Bainian, dan dengan sekora ia pun berteriak. Jika kamu ingin aku melepaskan Kuang Bainian, tentu saja aku akan melepaskannya. Asalkan kalian mau membebaskan semua orang itu. Karena jika tidak, jangan pernah bermimpi, kata Tantai Sue. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membahas kondisi dengan aku, ucap Jiang Qixia. Jiang Qixia dengan ringan tersenyum, lalu mengarahkan pandangannya ke arah Murong Mingtian. Penyihir yang kurang ajar, kamu berani bertindak begitu saja, padahal kamu hanya di ranah Raja Bela Diri peringkat 3. Apakah kamu benar-benar berpikir, kalau aku di sini tidak akan melakukan apa-apa? Seketika, Murong Mingtian berteriak dengan eksplosif. Aura dari peringkat 7 Martial King-nya segera dilepaskan, dan pada saat yang sama, dia mengangkat telapak tangannya dan melemparkan serangannya ke arah Tantai Sue. Bang, gemuruh-gemuruh. Serangannya meskipun bukan keterampilan bela diri, tapi mengandung kekuatan yang cukup menakutkan. Kekuatan marsial tingkat raja melonjak maju, dan itu dapat terlihat bahkan oleh mata telanjang. Pada saat itu seperti binatang buas ketika melemparkan dirinya ke arah Tantai Sue dengan kekuatan penghancurnya.
Namun anehnya, tepat ketika serangannya hendak menyerang, mata Tantai Sue tiba-tiba saja berkilauan. Seketika, langit menjadi gelap. Lapisan awan hitam menutupi langit, dan hawa dingin adalah hal pertama yang turun dari langit. Kepingan salju yang menusuk tulang yang tak terhitung jumlahnya segera menyusul, dan kemudian menjadi badai salju yang hebat. Wush wush wush. Kepingan saljunya tampak indah, tetapi semua berisi aura yang sangat mengerikan. Selain itu, mereka akan terbang sesuai dengan tatapan Tantai Sue. Badai salju itu tidak hanya menghancurkan sepenuhnya serangan Murong Mingtian, tetapi juga dapat menyerangnya. Meraung. Segera, Murong Mingtian tidak berani lalai terhadap badai salju yang datang. Dia segera mengangkat tangannya, dan kemudian bergerak ke depan. Di tengah semburan mengaum, binatang buas besar yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh kekuatan marsial pun segera muncul. Ketika mereka berlari di udara, mereka dengan ganas berlari ke depan. Namun meskipun ini adalah keterampilan bela diri peringkat 9 yang sengit, tapi itu tidak dapat menghentikan serangan Tantai Sue. Ketika serangan itu beradu bentrok dengan badai salju, serangan itu pun langsung hancur berkeping-keping. Serangan itu bahkan tidak melakukan perlawanan sedikitpun. "Apa, kuat sekali," seru Murong Mingtian. Jangankan para kerumunan yang melihatnya, bahkan ekspresi Murong Mingtian juga sangat berubah. Bukan hanya berubah, dia juga tertegun. Meskipun dia tahu tubuh ilahi sangat kuat dan memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, tapi dia tidak berharap kalau wanita itu menjadi sekuat ini. Dia jelas-jelas hanya Martial King peringkat 3, tapi serangan biasa seperti itu saja sudah begitu sangat keras. Dia saja yang di ranah Raja Bela Diri peringkat 7, itu dibuat tidak berdaya saat melawannya. "Aku tidak percaya, aku benar-benar tidak bisa berurusan denganmu," ucap Murong Mingtian. Tapi selain kaget, Murong Mingtian juga merasa sangat marah. Karena bagaimanapun juga, dia adalah peringkat 7 Martial King. Bagaimana mungkin dia bisa dipaksa kembali oleh Raja Bela Diri peringkat 3 di depan mata orang banyak? Di tengah-tengah amarahnya, dia membalik telapak tangannya, dan kemudian mengambil royal armamennya. Seketika saja, seluruh suasana berubah karena penampilannya. Auranya juga telah melonjak. Bang! Setelah ledakan keras, kekuatan Martial King-nya yang luas itu bentrok dengan badai salju. Ketika keduanya bertabrakan, ledakannya menciptakan gelombang kejut, dan gelombang kejut itu terbang ke arah Murong Mingtian. Sangat kuat. Sebenarnya siapa wanita ini? Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Ucap para kerumunan. Para pengamat tidak bisa menahan napas mereka dalam-dalam, itu ketika mereka melihat gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Mereka juga telah melihat kekuatan Murong Mingtian beberapa saat sebelumnya. Banyak orang merasa bahwa dia sangat kuat, sehingga bertentangan dengan akal itu sendiri. Dan dia bahkan mungkin satu-satunya orang di wilayah Laut Timur, yang memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar bela diri. Namun sekarang, Tantai Sue hanya menyerangnya dengan santai, dan bahkan memaksa Murong Mingtian yang berada di peringkat 7 Raja Bela Diri, untuk menggunakan persenjataan kerajaan dalam bertahan. Dia benar-benar tidak punya peluang untuk melawan kekuatan khusus itu. Bas-bas. Tepat pada saat gelombang kejut itu menghilang, dan Murong Mingtian sekali lagi muncul. Pakaiannya masih tidak rusak, dan bisa dilihat bahwa dia tidak terluka. Dengan kekuatan persenjataan kerajaan, dia telah berhasil menghentikan serangan Tantai Sue. Namun sayangnya, kulitnya tidak terlihat baik. Tapi setelah mengatur emosinya, Murong Mingtian malah tertawa. Setelah tertawa, dia pun berkata, "Seperti yang diharapkan dari tubuh ilahi. Seorang jenius yang mendapatkan perlindungan dari surga. Ini adalah pertama kalinya dalam seluruh hidup aku, bahwa aku telah mengalami kekuatan yang begitu kuat. Aku benar-benar menyesali inferioritas aku," ucap Murong Mingtian. Dia mengatakan itu karena dia, sebagai Raja Bela Diri peringkat 7, kalah dari Raja Bela Diri peringkat 3. Itu benar-benar cukup memalukan. Namun jika yang dia kalahkan itu bukanlah Martial King peringkat 3 yang normal, tetapi satu bagian dengan tubuh ilahi, maka itu akan jauh lebih dapat diterima.
Tapi bagaimanapun juga, semua orang tahu kalau mereka yang memiliki tubuh ilahi, mereka adalah orang-orang yang memegang kekuatan ilahi di tangan mereka. Tidak peduli apakah itu bakat kultivasi ataupun kekuatan pribadi, maka orang-orang yang normal tidak memiliki peluang untuk melawan keduanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.